Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Pak Herlan doakan mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, kesempatan yang lalu kalian sudah belajar bersama-sama tentang menghafal Quran Surah An-Nasr. Kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai malas untuk membaca Al-Quran, karena tidak ada satupun kitab yang ketika dibaca akan menenteramkan hati, ketika dibaca akan memberikan pahala, ketika dibaca akan memberikan pertolongan di akhirat, kecuali Al-Quran. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin dekat pula kita dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mentadaburi Quran Surah An-Nasr. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu tentang Quran Surah An-Nasr. Surat An-Nasr ini adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Jadi, di dalam Al-Quran itu ada 114 surat, dan Quran Surah An-Nasr ini terletak pada nomor ke-110 atau nomor ke-110 dari 114 surat. Dan Quran Surah An-Nasr ini terletak pada juz 30 atau juz amma. Quran Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Dan Quran Surah An-Nasr ini memiliki arti yaitu pertolongan. Anak-anakku yang berbahagia, kalau kita mentadaburi Quran Surah An-Nasr ini, pasti kita akan mengingat akhir hayat dari hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul sekali, karena surat ini diturunkan di akhir-akhir umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, tepatnya pada waktu haji. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau melaksanakan suatu ibadah haji, dinamakan sebagai haji wada. Kenapa dinamakan sebagai haji wada? Karena haji ini adalah haji perpisahan. Karena ini adalah haji terakhir bagi Rasulullah sebelum wafat. Ketika Rasulullah dalam haji tersebut, ketika Rasulullah sedang melaksanakan haji di Ka'bah, Rasulullah memanggil anaknya Fatimah. Wahai Fatimah, kemari. Anakku, sesungguhnya umurku tidak akan lama lagi. Kemudian mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah pun menangis bersedih. Bagaimana tidak sedih? Karena
Fatimah akan ditinggalkan oleh bapaknya. Ibunya sudah meninggal lebih dulu sebelum ayahnya, dan kali ini Fatimah diberitahu kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Sangat sedih sekali. Kemudian Rasulullah pun memberikan berita kepada Fatimah, jangan bersedih, sesungguhnya engkau adalah keluarga yang nanti akan menyusulku terlebih dahulu. Akhirnya Fatimah pun tidak bersedih kembali. Setelah itu ayat itu pun turun. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat itu turun memberikan informasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya agama Islam itu akan meluas di seluruh Jazirah Arab, di seluruh daerah Arab. Banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, kandungan dari Quran Surah An-Nasr ini adalah yang pertama memberikan informasi bahwasanya pertolongan Allah itu pasti ada. Ketika pertolongan Allah itu sudah datang, semua yang sulit menjadi mudah, yang sedih menjadi bahagia. Akhirnya Islam pun menang. Islam pun bisa dipeluk oleh orang di seluruh dunia sampai ke kita. Dan kandungan Quran Surat An-Nasr ini yang lain adalah kita harus banyak-banyak berzikir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kondisi apapun. Ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapatkan musibah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita melihat keindahan yang menakjubkan, apa yang kita katakan? Subhanallah wa bihamdihi. Ketika kita berbuat dosa, jangan lupa kita ucapkan astagfirullahaladzim dan bertobat, tidak melakukan lagi. Anak-anakku yang berbahagia, kita sekarang hidup di zaman akhir. Mumpung kalian masih kecil, kalian harus belajar yang rajin, dan jangan sia-siakan perjuangan kedua orang tua kalian. Ya anak-anakku semuanya, dan Pak Erlan selalu doakan mudah-mudahan kalian menjadi anak solih dan solihah yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian dari Pak Erlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.